Audio Jungle. Audio Jungle. Guru hebat itu seperti pemandangan ini. Jadi pemandangan ini betul-betul telah melampaui guru hebat. Kok bisa? Iya, jadi pemandangan ini menggambarkan bahwa dia sudah sampai tingkat perwujudan. Jadi sudah tidak ragu-ragu. Ada pepatah mengatakan ya, atau pemeo mengatakan bahwa guru biasa itu menjelaskan, guru baik itu mendemonstrasikan, dan guru hebat itu menginspirasikan. Jadi ketika guru itu hanya sekadar menjelaskan di depan kelas, dia guru biasa. Biasa, dan semua guru dimanapun, bahkan yang tidak guru pun dia bisa menjelaskan. Dan dia menjadi guru biasa. Nah, naikkan ke level 2. Level 2 itu guru baik. Guru baik itu dia bisa mendemonstrasikan. Ketika ada mobil, dia bisa mendemonstrasikan nyopir. Ketika ada pemandangan, dia bisa mendemonstrasikan melihat pemandangan itu dengan baik dan mampu menceritakan butiran-butiran gambar yang ada di sebuah pemandangan seperti perjalanan ini. Sedangkan guru hebat, dia adalah guru yang menginspirasikan. Jadi dengan ucapannya, dengan gerakannya, dengan kedipannya, dengan media yang disajikan, itu siswa terinspirasi. Oleh karena itu, kalau bisa, gaspol ya, diri Anda menjadi guru hebat. Guru hebat itu dia tidak ribet dengan media, karena dia sudah menguasai dan di atas media itu. Guru hebat itu sudah tidak ribet, rewel dengan materi, karena dia sangat pandai meramu sebuah materi. Dan guru hebat itu sudah tidak banyak protes, tidak banyak mengeluh, dan tidak banyak alasan ketika akan menjalankan sesuatu. Dia tenang karena dia berada di atas alasan itu, dia berada di alasan keruwetan itu. Nah, guru hebat itu tidak datang dari langit. Guru hebat itu berawal dari satu persatu pengalaman yang satu ditambah kedua, ditambah ketiga, tambah keempat, tambah kelima, dan seterusnya, dan tiap hari melakukan perubahan. Pada suatu saat dia akan menemukan cara mengajar dengan hebat, yaitu menjadi guru hebat. Menjadi guru hebat itu menginspirasikan. Tentu dia sudah melewati 4 tahap ini. Yang pertama, logiko. Guru hebat itu dia selalu menggunakan logika, sudah menggunakan penalaran, sudah menggunakan kemasuk akalan ketika merasakan sesuatu, melihat sesuatu, dan mendengar sesuatu. Dia mampu melogikakan dengan benar, dan logikanya tidak salah. Logika salah itu logika yang tidak bisa dibalikkan, logika yang tidak bisa dijawab, logika yang kering kerontang, dan logika yang menyesatkan. Dia tidak buru-buru memutuskan, tetapi dia betul-betul mengumpulkan fakta satu dengan fakta yang lain. Jadi langkah pertama adalah logiko. Lakukan kemasuk akalan terhadap sesuatu. Ingat, setiap mengajar selalu ada logika. Setiap Anda berproses selalu ada logika. Logika itu bisa berupa sebab akibat, jika maka, kemudian karena, bagaimanapun, dan seterusnya. Itu logika. Jadi yang pertama, gunakan logika dengan baik. Nah, yang kedua adalah hipotetiko. Hipotetiko adalah memberikan simpulan-simpulan awal kecenderungan yang akan terjadi ketika kita melogikan sesuatu. Nanti ketika saya akan membawa media berupa papan flanel, kira-kira yang terjadi, siswa akan senang karena nanti akan begini. Ketika kelak saya akan mengajar berada di alam terbuka dengan siswa,
nanti keberhasilannya akan ada di saat ini. Jadi guru yang hebat setelah melakukan logiko, dia harus hipotetiko, menyimpulkan sementara apa yang akan dilakukan sehingga prediksinya adalah prediksi yang benar. Prediksinya prediksi yang bagus, dan kata kuncinya adalah guru hebat, yaitu menginspirasi. Bagaimana perencanaanmu Anda bayangkan nanti mampu menginspirasi para siswa. Anda harus tenang, kalem, dan berpikiran terbuka untuk menghipotesiskan sesuatu. Nah, yang ketiga adalah empiriko, lakukan ya, lakukan apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda inginkan, lakukan betul di kelas. Jangan takut salah, jangan takut keliru, karena ketika diterapkan pasti ada sesuatu yang kurang. Pasti ada sesuatu yang perlu ditambahkan, tambahi, atau kurangi, atau sisipkan, atau hilangkan sama sekali karena cuaca, keadaan yang tidak memungkinkan. Jadi empiriko itu bebas, nggak usah kaku sesuai perencanaan. Lihat konteksnya, lihat situasinya, lihat kondisinya. Dan kemungkinan besar dapat berubah. Jadi empiriko itu karena bertemunya perencanaan, bertemunya logiko, bertemunya hipotetiko kita di satuan fakta, satuan kenyataan, satuan pembuktian. Oleh karena itu perubahan hal yang wajar, penggantian hal yang wajar, penambahan hal yang wajar, pengurangan hal yang wajar, atau penambahan hal yang wajar. Kemudian yang keempat itu sintetiko. Amati cara ngajarmu, amati cara mengembangkan pembelajaran, amati, rasakan cara menggunakan media, kemudian simpulkan. Ketika kita dapat menyimpulkan dengan baik dan simpulan itu tentu akan memberikan dampak. Dampak pertama adalah dampak terhadap kebanggaan diri sendiri. Dampak kedua adalah dampak Anda dipercaya oleh pimpinan, pengawas, atau kepala sekolah. Dampak ketiga adalah guru-guru juga merasakan kehebatan ngajarmu, guru lain ya. Lalu tentunya dampaknya, tulislah penyimpulanmu itu menjadi sebuah artikel praktek yang baik dan kirim ke PMM atau kemana. Dan ingat, dari situlah nanti akan membentuk karismamu. Jadi guru profesional itu harus guru hebat. Guru hebat itu dia tidak ragu-ragu, dia tidak sedih, tidak jengah, dia selalu melangkah, langkah satu dengan yang lainnya selalu bertambah, dan selalu memperhatikan langkah logiko, hipotetiko, empiriko, sintetiko. Nah, lalu ketika penerapannya dia menggunakan fokus. Jadi fokuslah pada tujuan pembelajaran yang akan Anda capai. Lalu fokuslah pada daya manfaat bagi siswa, dan fokuslah pada kegembiraan siswa, serta fokus bahwa yang Anda lakukan akan menginspirasi anak saat sekarang atau nanti. Kemudian yang kedua, gunakan modusnya. Modus itu adalah metode, modal dasar Anda melakukan proses, dan di modus itu Anda akan menikmati cara-cara mengajar yang hebat. Metode itu bisa ratusan. Anda pilih satu yang cocok pada saat itu. Kemudian yang ketiga, selalu memikirkan lokus. Tempatnya di mana, dalam kondisi apa, waktunya kapan, lalu situasinya seperti apa, konteksnya harus diperhatikan. Kalau sudah begitu, Anda pasti menjadi guru yang hebat. Ingat, guru biasa menjelaskan, guru baik mendemonstrasikan, guru hebat menginspirasikan. Nah, Anda tentu akan masuk ke dunia menginspirasi. Menginspirasi itu mudah, yang susah adalah keberanianmu untuk menjalankan. Baik, begitu ya. Dan ini memang sengaja disajikan pemandangan dari Subang ke Lembang di Jawa Barat.
untuk menggambarkan bahwa inspirasi ada di mana-mana, dan termasuk Anda menjadi guru yang inspirator. Luar biasa. Audio Jungle. Audio Jungle.